Hai semuanya, balik lagi nih di pembelajaran kita kali ini. Nah, di pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang penyelesaian SPLDV. Oke, kemarin kan kita udah belajar nih penyelesaian SPLDV itu ada berapa metode? Ada 4 ya. Yang pertama yaitu metode grafik, kemudian yang kedua ada metode eliminasi, yang ketiga ada metode substitusi, dan yang terakhir yaitu ada metode eliminasi substitusi. Nah, teman-teman, di video kita kali ini kita tidak akan mengulang tentang bagaimana penyelesaian dengan 4 metode tersebut. Namun, pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa soal yang berkaitan dengan SPLDV. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut yuk. Nah, berikut adalah contoh-contoh soal pada SPLDV, teman-teman. Nah, yang pertama nih, soal pertama. Penyelesaian sistem persamaan dari 5x plus 2y sama dengan negatif 10 dan x min 3y sama dengan negatif 19 adalah gimana ya kira-kira penyelesaiannya? Oke teman-teman, nah kali ini kita akan menggunakan metode eliminasi teman-teman. Nah tadi kan dikatakan 5x plus 2y sama dengan negatif 10, berarti kita misalkan sebagai persamaan 1. Dan kemudian untuk persamaan x min 3y sama dengan negatif 19, maka itu kita jadikan permisalan persamaan 2. Nah, selanjutnya kalau menggunakan metode eliminasi, berarti yang pertama adalah kita akan mengeliminasi x atau y. Nah, di sini langkah pertama yaitu kita akan mengeliminasi x dari persamaan 1 dan juga persamaan 2. Berarti kalau kita akan mengeliminasi x, kita fokusnya ke koefisien x ini ya teman-teman. Ini ada 5x, ini juga ada x. Berarti kan harus kita samakan dulu agar bisa menjadi 0 seperti itu. Berarti agar sama kita kali berapa nih teman-teman? Iya, yang atas kita kali 1 ya, dan yang bawah kita kali 5 agar sama-sama menjadi 5x. Nah, setelah itu kita kalikan ke masing-masing persamaan sehingga didapatkan 5x plus 2y sama dengan negatif 10. Dan yang persamaan kedua yaitu 5x dikurang 15y sama dengan negatif 95. Ini didapatkan dari x dikali 5 yaitu 5x, kemudian negatif 3y dikali 5 yaitu negatif 15y, dan negatif 19 dikali 5 yaitu negatif 95. Nah, kita masih fokus pada yang x nih teman-teman. Ini positif 5x dan juga positif 5x. Agar menjadi 0 atau agar hilang berarti kita kurangi atau tambah teman-teman. Iya, kita kurangi ya agar menjadi 0. Nah, sehingga kalau kita kurangi menjadi 2y dikurang negatif 15y maka menjadi 17y sama dengan negatif 10 dikurang negatif 95 yaitu 85. Sehingga y adalah 85 dibagi 17 dan y didapatkan yaitu 5. Nah, ini kan langkah pertama udah selesai nih ya, kita eliminasi x. Kemudian langkah yang kedua berarti kita akan mengeliminasi y dari persamaan 1 dan juga persamaan 2. Nah, tadi soalnya masih sama ya teman-teman. 5x plus 2y sama dengan negatif 10 dan x min 3y sama dengan negatif 9. Nah, sekarang kita fokus pada y. Kenapa? Karena yang akan kita eliminasi adalah yang y. Ini ada 2y, ini ada 3y. Nah, harus kita jadikan sama teman-teman. Berarti kita pakai KPK. Berarti KPK 2 dan 3 berapa? 6 ya. Nah, agar menjadi 6y berarti yang atas dikali 3 dan yang bawah dikali 2. Kemudian jika kita kalikan masing-masing persamaan akan menjadi 15x plus 6y sama dengan negatif 30 dan 2x min 6y sama dengan negatif 38. Nah, ini ada positif 6y dan juga negatif 6y. Biar menjadi 0 berarti kita apakan teman-teman? Ya, kita tambah ya teman-teman. Karena kalau kita kurang kan berarti akan semakin banyak, bukan menjadi 0. Nah, dan jika kita tambah maka hasilnya 15x ditambah 2x yaitu 17x. Kemudian plus 6y ditambah negatif 6y 0 sama dengan negatif 30 ditambah negatif 38. Berarti negatifnya menjadi negatif 68. Sehingga x yaitu
Negatif 68 dibagi 17 dan didapatkan X adalah negatif 4. Nah, berarti kan X-nya udah ketemu nih teman-teman. Negatif 4 dan Y-nya tadi 5. Maka penyelesaian dari SPLDV ini adalah negatif 4,5. Oke, sampai sini apakah bisa dipahami teman-teman? Oke, kita lanjut ya, kalau udah bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada soal seperti ini. Diketahui sistem persamaan 2x plus setengah y sama dengan 14 dan sepertiga x dikurang 8y sama dengan negatif 30. Nah, yang ditanyakan nilai dari 2x plus 5y adalah, nah gimana nih penyelesaiannya teman-teman? Oke, tadi dikatakan persamaan 2x plus setengah y sama dengan 14. Berarti di sini kita misalkan menjadi persamaan 1 ya. Kemudian yang persamaan sepertiga X dikurang 8Y sama dengan negatif 30, maka kita misalkan menjadi persamaan 2. Nah, ini kan ada pecahan ya teman-teman. Ini ada setengah Y, kemudian ada sepertiga X. Nah, kita harus mengubah persamaan ini agar tidak dalam bentuk pecahan teman-teman. Berarti gimana? Ini kan ada 2x plus setengah y sama dengan 14, berarti penyebutnya ada 2. Nah, biar hilang berarti kita kalikan penyebut teman-teman. Berarti kita kalikan 2. Nah, 2 ini kita kalikan ke semuanya. Berarti menjadi 2 dikali 2x ditambah 2 dikali setengah y sama dengan 2 dikali 14. Sehingga menjadi 2 kali 2x yaitu 4x. Kemudian 2 dikali setengah y menjadi y sama dengan 2 dikali 14 yaitu 28. Nah, di sini kita misalkan menjadi persamaan 3 teman-teman. Ini kan udah bentuknya tidak menjadi pecahan. Ini yang persamaan 1 ya. Kemudian yang persamaan 2. Persamaan 2 itu sepertiga x dikurang 8y sama dengan negatif 30. Nah, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya berarti berapa teman-teman? 3 kan? Berarti ini juga sama kayak persamaan 1. Kita kalikan dengan penyebutnya, berarti dikali 3 supaya bisa tidak menjadi pecahan seperti itu. Nah, jika kita kalikan maka menjadi 3 dikali sepertiga x dikurang 3 dikali 8y sama dengan 3 dikali negatif 30. Dan menjadi 3 dikali sepertiga x yaitu x dikurang 3 dikali 8y yaitu 24y sama dengan 3 dikali negatif 30 yaitu negatif 90. Nah, ini bentuknya juga udah nggak pecahan lagi ya teman-teman. Dan di sini untuk persamaan 2 ini kita misalkan menjadi persamaan 4. Oke, persamaan 3 dan persamaan 4 udah kita ubah bentuknya tidak menjadi dalam bentuk pecahan. Nah, berarti langkah selanjutnya yaitu kita akan menggunakan metode eliminasi substitusi teman-teman. Berarti yang pertama kita akan mengeliminasi X atau Y dari persamaan 3 dan 4. Nah, di sini kita akan mengeliminasi X terlebih dahulu. Tadi didapatkan persamaan 3 yaitu 4X plus Y sama dengan 28. Dan persamaan 4 yaitu X min 24Y sama dengan negatif 90. Nah, karena ini yang akan kita eliminasi itu X, berarti kita fokusnya ke X-nya teman-teman. Ini ada 4x dan juga x, berarti harus kita samakan. Kali berapa? Berarti yang atas kita kali 1 dan yang bawah kita kali 4. Kita pakai KPK ya. Nah, sehingga jika kita kalikan menjadi 4x ditambah y sama dengan 28, dan yang persamaan 4 menjadi 4x dikurang 96y sama dengan negatif 360. Nah, ini ada 4x dan juga 4x positif, berarti biar jadi 0 kita kurangkan. Nah, sehingga y dikurang negatif 96y yaitu 97y sama dengan 28 dikurang negatif 360 yaitu 388. Berarti y sama dengan 388 dibagi 97 dan didapatkan yaitu y sama dengan 4. Nah, teman-teman, karena kita akan menggunakan metode eliminasi substitusi, berarti langkah yang kedua kita akan substitusikan.
Apa yang disubstitusikan teman-teman? Yang ini. Y sama dengan 4 ini akan kita substitusikan ke salah satu persamaan. Jadi bebas ya. Mau pilih ke persamaan 3 yang ini boleh. Mau yang persamaan 4 juga boleh. Nanti hasilnya akan tetap sama. Nah, di sini kita akan menggunakan yang persamaan 3. Berarti Y-nya kita ganti 4 ya teman-teman. Berarti kan ini tadi 4X plus Y sama dengan 28. Sehingga jika Y-nya kita ganti 4, maka menjadi 4X ditambah 4 sama dengan 28. Dan 4X berarti 28 dikurang 4. Sehingga dari sini kita dapatkan X sama dengan 6. Kalau SPLDV itu kan berarti kita mencari X dan Y ya, atau mencari variabelnya seperti itu. Nah, ini X-nya udah kita dapatkan 6 dan Y-nya udah kita dapatkan 4. Berarti penyelesaian dari SPLDV ini adalah 4,6. Begitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada soal seperti ini. Sistem persamaan linier yaitu P plus 1 dikali X dikurang Y sama dengan negatif 13. Dan 3X ditambah 3Q plus 1Y sama dengan negatif 29. Mempunyai penyelesaian negatif 3, negatif 5. Yang ditanyakan adalah nilai dari 2P plus 3Q adalah. Nah, kira-kira gimana nih penyelesaiannya? Aduh, kayaknya susah banget ya teman-teman. Oke, kita coba ya. Nah, di soal tadi kan dikatakan bahwa mempunyai penyelesaian yaitu negatif 3, negatif 5. Nah, di soal ini kan berarti koefisiennya ada X dan juga Y teman-teman. Yang berarti bahwa penyelesaian ini yaitu X-nya itu negatif 3 dan negatif 5 itu sebagai Y. Nah, karena sudah diketahui penyelesaiannya, maka tinggal kita substitusikan aja teman-teman ke persamaan linier ini. Berarti yang pertama yaitu kita substitusi penyelesaian dari negatif 5, negatif 3, negatif 5 tadi ke semua persamaan. Ini yang persamaan 1 dulu ya teman-teman. Tadi persamaan 1 yaitu P plus 1 dikali Q dikurang Y sama dengan negatif 13. Berarti X-nya kita ganti negatif 3 dan Y-nya kita ganti negatif 5. Sehingga menjadi P plus 1 dikali negatif 3 dikurang negatif 5 sama dengan negatif 13. Nah, negatif 3 dikali P yaitu menjadi negatif 3P, kemudian negatif 3 dikali 1 menjadi negatif 3, dikurang negatif 5. Ini negatif dan juga negatif. Berarti kalau ada negatif sama negatif jadinya positif teman-teman. Positif 5 sama dengan negatif 13. Berarti negatif 3P ditambah 2 yaitu dari negatif 3 ditambah 5 sama dengan negatif 13, sehingga didapatkan negatif 3P sama dengan negatif 13 plus 2 nya ini kita pindah ruas menjadi dikurang 2 dan diperolehlah negatif 3P sama dengan negatif 15, sehingga P yaitu negatif 15 dibagi negatif 3 yaitu 5. Nah, persamaan 1 udah ketemu, jawaban P adalah 5. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang kedua teman-teman. Berarti masih sama, X-nya kita ganti negatif 3 dan Y-nya kita ganti dengan negatif 5. Maka jadi seperti apa teman-teman? Nah, seperti ini. X-nya kita ganti negatif 3, berarti 3 dikali negatif 3 ditambah 3Q plus 1 dikali negatif 5 yaitu Y-nya tadi sama dengan negatif 29. Berarti 3 dikali negatif 3 itu negatif 9, kemudian 3Q dikali negatif 5 yaitu negatif 15Q, dan plus 1 dikali negatif 5 yaitu negatif 5 sama dengan negatif 29. Nah, berarti negatif 9 ini ada plus ada min, berarti menjadi min 15Q dikurang 5 sama dengan negatif 29, sehingga negatif 15Q dikurang 14 yaitu dari negatif 9 dikurang 5 sama dengan negatif 14 yaitu sama dengan negatif 29, sehingga negatif 15Q yaitu negatif 29 ditambah 14 ini dipindah ruas ya teman-teman, dan didapatkan yaitu Q sama dengan 1 dari negatif 15 dibagi negatif 15. Nah, tadi udah diketahui nih P-nya dan juga Q-nya. Terus yang ditanyakan apa teman-teman?
Yang ditanyakan adalah 2P plus 3Q. Berarti P-nya tadi udah diketahui 5 dan Q-nya yaitu 1. Ini kita substitusikan ke 2P plus 3Q sehingga menjadi, berarti P-nya kita ganti 5 dan Q-nya kita ganti 1. Sehingga 2 dikali 5 ditambah 3 dikali 1 yaitu 2 kali 5 10 ditambah 3 kali 1 yaitu 3. Berarti 10 tambah 3 adalah 13. Jadi penyelesaiannya adalah 13. Oke, apakah bisa dipahami teman-teman? Oke, sambil memahami kita lanjut ke selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini contoh soal yang terakhir. Misalkan ada soal seperti ini. Diketahui SPLDV berikut ini ada X plus 4 ditambah Y plus 3 sama dengan 7. Ini kita misalkan persamaan 1. Kemudian yang persamaan 2 yaitu X min 2 per 2 ditambah 2Y plus 5 dibagi 5 sama dengan 10. Nah, yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut. Gimana ya penyelesaiannya? Nah, kayaknya ini soalnya sama dengan soal nomor 2 tadi ya teman-teman. Berarti karena ini tadi kan masih dalam bentuk pecahan, kita ubah dulu bentuknya agar tidak menjadi bentuk pecahan. Nah, ini kita mulai dari yang persamaan 1. Persamaan 1 itu kan X plus 4 ditambah Y per 3 sama dengan 7. Gimana biar bentuknya tidak dalam bentuk pecahan? Nah, kita lihat penyebutnya teman-teman. Ini ada penyebut 4 dan juga 3. Nah, berarti gimana nih caranya teman-teman? Nah, kita gini teman-teman. Kita pakai KPK. Berarti kan ini KPK dari 4 dan 3 berapa? 12. Nah, berarti kita kalikan 12. 12 ini kita kalikan ke semuanya teman-teman. Berarti menjadi 12 dikali X plus 4 ditambah 12 dikali Y per 3 sama dengan 12 dikali 7. Sehingga menjadi 12 dibagi 4 berapa? 3. 3 dikali X yaitu 3X. Ditambah 12 dibagi 3 yaitu 4. 4 dikali Y yaitu 4Y sama dengan 12 dikali 7 yaitu 84. Nah, sampai sini kan udah bentuknya tidak dalam bentuk pecahan ya teman-teman. Berarti kita misalkan ini sebagai persamaan 3. Oke, persamaan 1 udah dan menjadi persamaan 3. Selanjutnya kita ke persamaan 2. Persamaan 2 tadi yaitu X min 2 per 2 ditambah 2Y plus 5 dibagi 5 sama dengan 10. Nah, ini kan juga masih dalam bentuk pecahan ya teman-teman. Berarti kita masih melihat pada penyebutnya. Kita menggunakan KPK. Penyebutnya ini ada 2 dan juga 5. Berarti KPK dari 2 dan 5 berapa? 10 ya teman-teman. Nah, ini kita kalikan 10 ke semuanya ini. Berarti menjadi 10 dikali X min 2 per 2 ditambah 10 dikali 2Y plus 5 per 5 sama dengan 10 dikali 10. Sehingga menjadi 10 dibagi 2 berapa? 5. 5 dikali X min 2 ditambah 10 dibagi 5 yaitu 2 dikali 2Y plus 5 sama dengan 100. Yuk kita kali pelangi. Berarti 5 dikali X berapa? 5X. Kemudian 5 dikali negatif 2 yaitu negatif 10. Ditambah 2 dikali 2 yaitu 4Y. Dan 2 dikali 5 yaitu 10. Sama dengan 100. Nah, sehingga menjadi ini ada negatif 10 plus 10 teman-teman. Berarti kan jadi hilang nih, jadi 0. Berarti jadi gimana? 5X plus 4Y sama dengan 100. Nah, di sini kita misalkan menjadi persamaan 4. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita tadi kan udah didapatkan nih persamaan 3 dan juga persamaan 4. Udah tidak dalam bentuk pecahan. Nah, di sini kita akan menggunakan metode eliminasi substitusi. Berarti langkah yang pertama apa teman-teman? Yaitu mengeliminasi X atau Y dari persamaan 3 dan 4. Nah, di sini kita akan mengeliminasi Y. Tadi kan persamaan 3 itu 3X plus 4Y sama dengan 84. Kemudian yang persamaan 4 yaitu 5X plus 4Y sama dengan 100. Karena kita akan mengeliminasi Y, berarti kita fokusnya ke Y teman-teman. Ini ada 4X dan 4X, berarti udah sama ya. Berarti biar menjadi hilang atau 0, kita apakan? Kita kurangkan teman-teman. Nah, yuk kita kurangkan. 3X dikurang 5X berapa? Negatif 2X.
4Y dikurang 4Y 0 sama dengan 84 dikurang 100 yaitu negatif 16. Sehingga X yaitu negatif 16 dibagi negatif 2. Dan didapatkan X adalah 8. Oke, X-nya udah ketemu nih teman-teman. Padahal kita harus mencari Y juga. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mensubstitusikan X sama dengan 8 ke salah satu persamaan. Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan ketiga, teman-teman. Tadi persamaan ketiga yaitu 3X plus 4Y sama dengan 84. Berarti X di sini kita ganti 8, sehingga menjadi 3 dikali 8 ditambah 4Y sama dengan 84. 3 dikali 8 yaitu 24, ditambah 4Y sama dengan 84. Sehingga didapatkan Y sama dengan 15, yaitu dari 60 dibagi 4. Nah, X-nya udah ketemu nih teman-teman. X-nya 8 dan Y-nya adalah 15. Sehingga penyelesaian dari SPLDV ini adalah 8,15. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga video kali ini bisa membantu ya. Gimana teman-teman? Susah atau gampang nih? Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa belajar teman-teman. See you in the next video. And yeah, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Bye-bye.